Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatik wa sayyidi ahli mahabbatik wa ala alihi wa sahbihi wa ahli nubuwatik wa tabi'ihim wa malaikatik wa jami'is salihina min bariyatik adada ilmik wa ufir wa aghith wa farij bifadlika wa minnatik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaih rawahu Muslim. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu, dibangkitkan, kullu abdin, setiap hamba, ala ma mata alaih, dalam keadaan ia mati. Dibangkitkan setiap hamba keadaannya sesuai dengan matinya. Sama-sama kita ketahui bahwa siapapun yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Bahkan manusia termulia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ditentukan untuknya kematian. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mayyitun, akan mati, akan meninggal. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka mayyitun, sama, mereka semuanya akan meninggal. Kalau kita semuanya akan meninggal, bukan berarti setelah meninggal kita tidak memiliki urusan yang kita hadapi. Enggak. Setelah kita meninggal, kita masih memiliki urusan yang harus kita hadapi, yang harus kita pertanggungjawabkan. Itu semua dari amal perbuatan kita, dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. La tus'alunna yawma idzin anin na'im. Kelak kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap kenikmatan. Bukan secara global, tapi secara terperinci dari setiap kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenikmatan mata, kenikmatan telinga, kenikmatan sehat, kenikmatan kaya, kenikmatan
kenikmatan A, kenikmatan B, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawaban di hadapan Allah itu lebih terperinci, lebih detail daripada pertanggungjawaban yang akan kita hadapi dari atasan kita. Kalau dari atasan kita kurang 500.000 rupiah, insya Allah bisa ditoleransi, bisa tidak dianggap karena dikatakannya murah, gampang, kecil. Tapi kalau Allah detail, terperinci. Sebagaimana di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang harta. Dari mana kita mengambil, mendapatkan, kemana keluarnya. Jangan hanya senang menerima, kemudian kita nggak tahu dari mana itu datangnya. Sehingga kita dianjurkan untuk memiliki sifat wara, agar apa yang kita ambil atau yang kita pakai itu benar-benar murni halal. Kemudian ketika kita memiliki, jangan hanya asal mengeluarkan, tapi kita harus mengetahui kemana kita keluarkan. Kalau kita keluarkan asal-asalan, apalagi akhirnya dari apa yang kita keluarkan itu digunakan untuk maksiat, digunakan untuk lalai, yang maksiat siapa, yang kena siapa. Sehingga akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kenikmatannya. Karena itu, karena kita akan mati dan setelah kematian itu adalah ada kehidupan, mau tidak mau kita harus benar-benar memerhatikan kehidupan kita. Lah, karena kita akan mati, lah kematian itu ada dua macam secara global. Ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Mati yang husnul khatimah itu adalah mati yang dicari, yang diinginkan oleh setiap orang Islam, setiap orang yang beriman. Ini mati yang husnul khatimah, yang diinginkan, yang diidamkan oleh setiap orang Islam dan orang yang beriman. Sehingga kita diajarkan untuk selalu meminta kematian dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Lah, untuk mati dalam keadaan husnul khatimah, Allah memberikan pilihannya kepada kita. Walaupun Allah telah memiliki ketentuannya, tapi kita diberi oleh Allah ikhtiar. Karena kita tidak mengetahui ketentuan Allah Subhanahu wa taala daripada kematian tersebut. Kita pasti mati, kita ditentukan oleh Allah min ahlil jannah atau min ahlin nar, termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka, itu sudah ketentuan Allah. Tapi kita tidak mengetahui di mana kita, termasuk yang mana. Karena kita tidak mengetahui, harus tetap berusaha. Harus tetap menjalankan kewajiban, menjauhi larangan. Karena tidak mengetahui, berarti kita harus apa? Harus terus beramal. Apalagi kalau kita mau husnul khatimah, harus terus beramal yang membuat kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita juga mengetahui bahwa rahmat dan ridhonya Allah itu ada dalam kebaikan, tidak di yang lainnya. Ada di dalam kebaikan, bukan di dalam hal yang mubah, bukan juga di dalam kemaksiatan dan kemungkaran. Hal yang baik adalah hal yang mengundang ridhonya Allah, rahmatnya Allah, adalah hal-hal yang terdapat di dalamnya pahala. Yang terdapat dalamnya pahala. Kebaikan tapi tidak mengundang pahala, nggak ada ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Seperti, oh saya kalau sholawatan di sini nggak dapat apa-apa, kalau di sini dapat apa-apa. Nah, kalau di sini dapat berkatan minimalnya. Ya. Oh kalau di sana sudah banyak yang lain, ya sudah, apalagi nggak dapat apa-apa. Teko sing kene ae. Ya. Oh kalau di sana dapat ini, dapat itu, yang ini. Loh, ini amalan walaupun itu nggak dapat pahala, dan itu nggak termasuk yang mengundang rahmatnya Allah dan ridhonya Allah. Yang mengundang rahmatnya Allah, ridhonya Allah itu kalau dilakukan dengan ikhlas. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ibadah kita dengan segala bentuknya, baik itu sholat, baik itu zikir, baik itu sholawat, baik itu istighfar, membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya, semuanya harus dilakukan mukhlisin, ikhlas. Kalau nggak ikhlas, nggak dapet, nggak bernilai. Nilainya ya berkatan yang dia bawa, berkatan yang dia bawa itu nilainya. Oh dapat sekian, ya situ nilainya. Berarti nilainya berkatan, nilainya sedikit dari apa yang ia bawa. Lah karena itu kalau kita mau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kita harus terus berada dalam kebaikan yang ikhlas, karena di situ ada rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ikhlas, percuma. Percuma. Amal kebaikan apapun yang kita lakukan nggak ikhlas, percuma. Sia-sia. Besar, banyak, gede tapi nggak ikhlas, sia-sia. Apalagi sedikit, kecil, kemudian melakukannya karuan, yang dibaca banyak salahnya, nggak ada yang membenarkan, nggak ikhlas lagi. Apa nilainya? Contoh ya, contoh ini. Kadang banyak orang yang gosida, modal suaranya enak, tapi yang dibaca banyak salahnya. Hanya suara enak toh. Atau yang ngiringi juga enak misalnya, hanya suara toh enak tapi banyak yang salah yang dibaca. Tidak sedikit itu. Tidak sedikit, banyak. Lah ini apa? Nggak ada yang memperbaiki. Karena apa? Karena dia nggak mau diperbaiki. Maunya dia yang memimpin, dia yang ngatur. Lah dia nggak mikir yang dibaca tadi itu sesuai atau tidak. Kalau modal cetakan itu terkadang ada salah harokat, ada salah huruf, dan itu bisa merubah arti. Lah dia sendiri nggak tahu bahasa Arab, nggak ngerti, kemudian percuma. Sama halnya dengan kita makan, minum dan sebagainya. Kalau nggak ngerti caranya masak dan sebagainya, nggak jadi apa-apa. Apa lagi? Ya koyoke rawon. Rasanya cuma air, ada garam-garamnya, asin-asinnya toh. Juara rawon sama tukang masaknya, tidak mungkin. Jadi tukang masak itu duduk rawon, banyu uya, atau oralit, apa namanya kalau sekarang? Nah, kalau dulu oralit, ano asin-asine, ono toh. Lah karena itu kalau kita mau meninggal dalam keadaan yang baik, kehidupan kesehari-hariannya ini harus terus kebaikan, dan kebaikan yang di situ mengundang pahala dan rahmat.
kebaikan yang mengundang rahmat dan pahala, yaitu ada perbuatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan yamutul mar'u ala ma asya alaih. Seseorang itu akan meninggal sesuai kebiasaan hidupnya. Nah, karena itu kalau kita mau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yang mana itu menjadi idaman, impian dari setiap orang yang beriman dan Islam, maka keseharian kita harus kita biasakan melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Mati pasti, tapi husnul khatimah dan su'ul khatimah tergantung kehidupan kita. Matinya sudah pasti, kapan juga kita nggak tahu. Nah, kapannya nggak tahu, pasti mati. Nah, karena pasti mati, mau nggak mau kita harus membiasakan dalam keseharian kehidupan kita ini kebaikan, ketaatan, dan itu berat. Sebagaimana di dalam beberapa hadis yang lalu, kalau surga itu dilingkari dengan segala sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu. Bahkan malaikat ketika diperintahkan oleh Allah untuk melihat surga setelah yang pertama, artinya kedua kalinya, katanya malaikat, waduh, siapa yang bisa masuk ya Allah? Kenapa? Untuk masuk ke surga harus berlawanan dengan nafsunya, berlawanan dengan nafsunya, syahwatnya, dan itu tidak mudah bagi semanusia. Tapi harus, kalau mau dia masuk surga, sama dengan husnul khatimah. Mau husnul khatimah, nggak cukup kita doa ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha, nggak cukup. Mau di waktu siang, waktu malam, waktu pagi kita ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah, tapi keseharian kita jauh dari kebaikan, dari ketaatan. Mau husnul khatimah sulit. Nabi sudah mengatakan itu, kullu abdin yamut yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaih. Jadi yamutul mar'u ala ma asya. Seseorang itu akan meninggal sesuai kebiasaan hidupnya. Ya, karena itu kalau kita mau meninggal husnul khatimah, ketaatan, kebaikan yang harus kita kerjakan. Dibangkitkan sesuai matinya. Matinya dalam keadaan husnul khatimah, dibangkitkan dalam keadaan yang baik, dibangkitkan dalam keadaan senang, dibangkitkan dalam keadaan bahagia. Jadi kebangkitannya itu tergantung matinya. Nah, karena itu kalau kita ingin dibangkitkan dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, jauh dari kesengsaraan, dari kesedihan, maka kita harus hidup dengan penuh ketaatan, kebaikan, karena kebangkitannya tergantung kematiannya. Ya. Kita nggak ingin rahasia kemaksiatan kita terbongkar kelak, maka kita harus pintar menutup kemaksiatan kita, keburukan kita di atas dunia. Jangan kita ceritakan bangga, saya habis melakukan ini, saya habis melakukan itu, saya dulu seperti ini, saya dulu seperti itu. Nggak usah. Orang tahu kalau kita dulu melakukan kejahatan, biar orang tahu. Yang penting kita jangan menceritakan keburukan kejahatan kita. Kenapa? Ketika kita membongkar keburukan kita, itu adalah kesalahan yang terbesar dari diri kita. Bakalnya akan lebih besar lagi yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang salah? Karena dia sendiri yang membongkarnya. Tapi kalau kita menutupi kesalahan kita sendiri, apalagi kesalahan orang lain, nanti di hari kebangkitan Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kesalahan kita, sebagaimana dalam hidup kita menutupi kesalahan diri kita atau kesalahan orang lain. Yang kedua, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini tidak diinginkan, tidak diharapkan sama sekali, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Karena meninggalnya seseorang dalam keadaan baik itu adalah tanda surga baginya. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah tanda neraka untuknya.
Sebagaimana kita ketahui bahwa nilai semuanya itu ada pada akhir. Nah, nilai semuanya ada pada akhir. Dalam keadaan husnul khatimah meninggalnya berarti baik. Su'ul khatimah berarti buruk. Mau sebelumnya ahli taat, ahli maksiat ataupun tidak. Nah, sebagaimana sering kita dengarkan cerita seseorang yang kesehariannya ibadah, tapi pada akhir umurnya justru dia meninggalkan ibadah, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ada orang yang kesehariannya maksiat, akhir umurnya berubah, bertobat, akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu semuanya belum melakukan perbuatan baik, yang ini belum melakukan perbuatan buruk, hanya masih niat, hanya masih ingin. Dan itu tidak sedikit ceritanya, ada beberapa cerita yang sama. Ada kakak adik, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Yang ahli ibadah berubah mau menjadi ahli maksiat, yang ahli maksiat berubah ingin menjadi ahli taat, ahli ibadah. Belum melakukan, yang ahli maksiat belum melakukan ibadah, yang ahli ibadah belum melakukan kemaksiatan, mati su'ul khatimah. Ada lagi orang yang membunuh, sudah banyak yang dibunuh, bahkan sudah sampai 100. Akhirnya diperintahkan oleh seorang ulama untuk berangkat ke daerah di mana di sana dia akan bisa bertobat, berubah menjadi orang yang baik. Berangkat di tengah jalan mati, belum melakukan kebaikan, habis membunuh orang yang ke-100, belum melakukan kebaikan, masih mau menuju ke tempat yang disarankan, di tengah jalan mati. 2 malaikat rebutan, peku, neraka ini punyaku, ini surga, rebutan malaikat. Yang ini mau menyiksa, yang ini mau memberikan kenikmatan. Masing-masing punya alasan. Yang ahli malaikat yang akan membawanya ke neraka untuk disiksa karena dia belum melakukan kebaikan, dan dia sudah membunuh 100 orang. Sedangkan yang ini mau membawa ke surga, kenapa? Dia sudah niat untuk melakukan kebaikan, dia sudah niat mau bertobat. Akhirnya datang malaikat ketiga atas perintahnya Allah memberikan jawaban untuk keduanya. Gini aja sudah, hitung jarak antara orang ini ke tempat tujuan atau ke tempat berangkat, mana yang lebih dekat, mana yang lebih dekat. Hitung, subhanallah, jarak ke tempat tujuan lebih dekat sejengkal, lebih dekat sejengkal, kacanya cuma sejengkal ke tempat tujuan. Akhirnya katanya malaikat, kalau seperti itu berarti ini miliknya malaikat rahmah, malaikat yang akan memberikan kenikmatan, yang akan membawa dia ke surga. Belum melakukan. Ya, belum melakukan. Lah, tergantung akhirnya. Tergantung akhir. Lah, karena tergantung akhir, maka mau tidak mau kita harus memperbaiki kehidupan kita, memenuhi ketaatan, kebaikan untuk apa? Akhir yang baik. Karena semuanya itu menurut kebiasaan hidup. Akhir yang baik menurut kebiasaan hidup. Nah, jarang atau nggak banyak yang berbeda dengan kebiasaan hidupnya sedikit. Bukan berarti nggak ada, tapi nggak banyak. Justru yang paling banyak itu sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kemudian wa yub'atsu ala ma mata, dia dibangkitkan sesuai kematinya. Ya, sesuai matinya. Kalau matinya ketaatan, kebaikan, ya, ibadah dan lain sebagainya, akan dibangkitkan dalam keadaan ibadah, dalam keadaan baik dan lain sebagainya. Kalau dia meninggal dalam keadaan maksiatan, dibangkitkan dalam keadaan menangis, dalam keadaan sedih, dalam keadaan tersiksa. Naudzubillah min dzalik. Nah, karena itu hadis ini memberikan faedah kepada kita apa? Menganjurkan kita untuk memperbaiki amal. Kita selama ini sudah beramal, sholat, puasa, membaca Al-Quran dan semisalnya. Lah, ini kita perbaiki lagi amal kita ini. Nah, memperbaiki itu berarti apa? Memaksimalkan.
memaksimalkan yang sudah kita lakukan ini, kita maksimalkan. Yang tadinya hanya sekedar melakukan karena memperbaiki, berarti harus bukan hanya sekedar melakukan, tapi memerhatikan yang dilakukan, kesahannya, kesempurnaannya, dan yang lain sebagainya. Ada introspeksi, ada evaluasi dari apa yang telah kita perbuat. Kita sholat sudah berapa tahun ini, bagaimana sholat saya? Oh, kita menghadiri majelis berulang kali, apa yang saya hasilkan dari majelis ini? Saya membaca Al-Quran, sudah hatam berulang kali, apa yang saya dapat dari berulang kalinya hatam Al-Quran? Ada evaluasi. Untuk apa? Memperbaiki, memperbagus. Lalu tambahkan, menganjurkan untuk menambahkan kebaikan dalam kehidupannya. Bukan menambahkan kerjanya, bukan menambahkan duitnya, kekayaannya, tapi menambah amalnya, amal baiknya. Menggunakan banyak waktunya untuk kebaikan, ketaatan, dan yang lain sebagainya. Nah, ini hadis ini menganjurkan kita untuk itu semuanya. Jadi memperbaiki dan menambah, memperbagus, memperindah, dan meningkatkan ibadah kita, ketaatan kita dengan waktu-waktu yang kita miliki. Nah, kita banyak waktu kosongnya masih belum kita isi untuk ibadah kebaikan. Justru waktu kosongnya malah kita buat asik-asik yang lainnya yang tidak mengundang apapun. Ya, pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dibangkitkannya kita oleh Allah tergantung kematian kita. Kematian itu tergantung kehidupan kita. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawa kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan diridhai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari keburukan, ya, kematian yang bisa membuat kita sengsara di barzah dan di akhirat. A'udzubillahi min dzalik. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.